sebelum kita memulai, mari melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir, yaitu Ustadz Umair. Kepada Ustadz Umair, saya persilahkan waktu dan tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara terjelas, suara terdengar dengan jelas nggak, Mas Rauf? Alhamdulillah jelas, Mas, jelas. Jelas ya, oke. Jelas, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang terhormat selaku pemateri Ketua Yudi Abdurrahim sekaligus senior PJM Mesir, dan yang kami hormati Mas Moderator, Mas Rauf, beserta para hadirin jamaah YouTubiyah dan Zoomiyah yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa menghadirkan satu kajian yang cukup menarik, yang memiliki konsentrasi atau memiliki penekanan lebih banyak pada hal-hal atau permasalahan-permasalahan usul fikih. Kalau kita lihat perkembangan ilmu maqasid, maqasid itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi untuk mengkontekstualisasi Ustadz Umair, speakernya unmute itu, suara nggak dengar. Oke. Ya, maaf. Berarti kita ulangi ya. Ya, Bismillah. Mas Rawo? Iya, Mas. Ya, oke. Ya, para hadirin yang berbahagia, kalau hari ini kita akan bahas satu tema tentang ijtihad maqasidi, yang ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan ilmu usul fikih. Ini juga memiliki keterkaitan dengan maqasid. Dan ini sebenarnya para ulama sudah banyak membahasnya, mulai dari Masyatibi, kemudian Thohir Ibn Ashur dengan karya-karyanya. Itu sebenarnya sudah banyak ulama-ulama tempo dulu yang membahasnya. Namun kita juga perlu mengkontekstualisasikan atau menyesuaikan dengan bahasa kekinian. Dan ini yang menjadi fokus darat Ustadz Wahyudi Abdurrahim selaku penulis, dan nanti akan menyampaikan beberapa poin-poin apa saja yang beliau sampaikan. Nah, usul fikih hari ini kan masih, ya menurut sebagian orang itu tanda kutip kan masih ada angker begitu ya, karena ini ilmu alat, kemudian berat pembahasannya, apalagi kalau harus back to Quran, itu berat sekali. Namun beliau alhamdulillah mampu menyajikannya dengan bahasa Indonesia yang hanya dengan harapan ini tidak hanya dikaji atau dikonsumsi oleh orang-orang akademisi saja, tapi juga bisa dikonsumsi oleh orang-orang awam. Dan tidak hanya pada tataran khazanah saja, tapi kita juga mengharapkan adanya upaya implementasi atau upaya untuk mengamalkan dari ilmu yang sudah diterapkan. Dan beliau menyajikan dengan pembahasan yang sangat sederhana, dan ini sangat menarik bagi kita yang ingin mendalami ilmu usul fikih, khususnya pada bagian maqasid. Yang kemudian yang berikutnya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim atas keteladanannya. Beliau juga merupakan senior PJM Mesir sekaligus penasihat PJM Mesir yang dengan karya-karyanya itu menggugah para kader-kader Muhammadiyah yang ada di Mesir. Beliau sudah banyak sekali buku-buku yang beliau terbitkan,
mulai dari ijtihad maqasid ini, kemudian cara HPT, buku persoalan tentang tanya jawab agama, dan masih banyak yang lainnya. Dia termasuk kader terbaik PCIM yang memiliki karya yang cukup banyak dan sangat produktif. Kalau teman-teman atau para hadirin di sini ingin mengikutinya, itu bisa silahkan melihat website yang beliau kelola, web Al-Muflihun. Kemudian harapan kami mewakili penyelenggara, semoga acara kajian semacam ini bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi kalangan akademis, tapi juga bisa buat kalangan awam. Yang berikutnya, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia Ruwaq Ahmad Azhar Bashir. Ya, Ruwaq ini semacam ya media untuk belajar seperti itu. Dan ini sudah kita jalankan hampir 1 tahun lebih, dimulai pada masa pandemi, dan insya Allah dengan adanya kajian ini nanti bisa disusul dengan kajian-kajian yang lainnya, karena kita ingin transformasi keilmuan, ilmu-ilmu apa saja yang sudah kita pelajari di sini, kita ingin mentransformasikannya melalui media digital. Dan kami persilahkan kepada para hadirin nanti untuk berikutnya bisa melihat kajian-kajian yang sudah direkam dan sudah kita unggah di channel YouTube PCIM Mesir. Kemudian sebagai sebuah informasi tambahan juga, karena kita di sini ada PCIM, juga ada PCA Mesir. Nah, PCA Mesir saat ini juga sudah memiliki satu kajian khusus yang membahas tentang fikih-fikih wanita. Semoga nanti ke depannya juga bisa kita publish, bisa dirasakan dan bermanfaat bagi warga persyarikatan Muhammadiyah, khususnya bagi kalangan wanita. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya maaf. Mari kita sama-sama simak kajian pada siang hari ini untuk waktu Kairo dan malam hari untuk waktu Indonesia dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberikan limpahan nikmat berupa kefahaman dan diberikan nikmat berupa pengamalan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Umer yang telah menyampaikan kata sambutannya yang merupakan bagian pembuka daripada kajian pada siang hari ini di Kairo dan juga malam hari di Indonesia. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan kita mendapatkan sedikit gambaran tentang kajian yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Selanjutnya yaitu materi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait kajian kita hari ini, tema kita hari ini ketika berbicara mengenai ijtihad, bagaimana seiring kemajuan zaman dan perkembangannya yang merupakan sebuah sunnatullah dan keniscayaan dalam kehidupan manusia, dan juga dengan seiringnya berkembangnya zaman banyak lahirlah masalah-masalah baru atau problematika yang baru yang dihadapi oleh umat manusia yang sebelumnya belum dihadapi dan hari ini hadir dalam kehidupan umat manusia, terkhusus dalam konteks hari ini yaitu seorang muslim. Oleh karena itu sangat urgen dan sangat penting dan perlu satu instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan zaman tersebut dan mampu menyelesaikan problematika yang baru yang hadir dalam kehidupan kaum muslimin. Instrumen tersebut disebut dalam Islam dengan nama ijtihad. Pemirsa, berkaitan dengan tema kajian kita hari ini yaitu kuliah umum atau bedah buku kuliah umum, yaitu terkait karya beliau yaitu Ijtihad Maqasidi dalam Usul Fiqh yang merupakan kelanjutan dari karya beliau yang sebelumnya yaitu Ijtihad Semantik dalam Usul Fiqh. Pemirsa, ketika saya membaca buku Ustadz Wahyudi terkait buku beliau, pada halaman pembukaan pada halaman awal di jilid 1 buku beliau,
beliau banyak menjelaskan, memberikan gambaran mengenai istilah ijtihad, atau nanti ada istilah ijtihad semantik dan ijtihad maqasid. Nah, tentunya mungkin sebagian dari kita ada yang pernah mendengarkan kalimat ini, semantik dan maqasid, dan sebagian lain mungkin sudah terbiasa dengan kalimat ini. Tentunya bagi kita yang perdana atau mendengarkan pertama sekali, mungkin ini menjadi satu pembahasan yang insya Allah akan sama-sama kita cari tahu pada kesempatan kajian hari ini. Juga beliau dalam buku beliau, yaitu Ijtihad Maqasid dalam Usul Fiqh, beliau juga menjelaskan bagaimana perkembangan dan para ulama, terkhusus ulama kontemporer, di dalam memberikan perhatian yang besar serta menuliskan karya-karya khusus mengenai konsep maqasid syariah. Di antaranya telah sebutkan oleh Ustadz Umair seperti Syekh Tahir Ashur, Ibnu Ashur. Kemudian juga ada Syekh Ramadan Al-Buti yang memberikan perhatian dengan membuat kitab Dhawabit Al-Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah. Kemudian juga ada Syekh Husain Hamid Hasan Nazariyatul Maslahah fil Fiqh Al-Islami dan lain sebagai macamnya. Tentunya tema ini sangat menarik, dan bagi akademisi dan para thalibul ilmi atau para cendekiawan, tentunya tema ini sangat menggelitik dan sangat tertarik untuk dibahas dan dikaji. Sehingga timbul pertanyaan di pikiran kita, apa itu ijtihad semantik dan apa itu ijtihad maqasid, bagaimana korelasinya dan apa perbedaannya, kemudian apa mungkin urgensinya dan bagaimana perkembangannya, insya Allah akan dibahas pada kesempatan kali ini. Sebelum beliau menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan CV beliau, CV pemateri kita hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ustadz Wahyudi Sarju Abdurrahim LCMM. Beliau tempat tanggal lahir di Temanggung, 18 April 1779. Kemudian riwayat pendidikan beliau Madrasah Muallimin Muhammadiyah, kemudian melanjutkan di Ma'had Azhar, kemudian juga beliau melanjutkan di Universitas Al-Azhar Usuluddin, Fakultas Usuluddin, jurusan Aqidah Filsafat di Mesir. Kemudian juga beliau melanjutkan S2 di Ma'had Dirasah Al-Islamiyah Zamalek di Mesir. Kemudian juga beliau S2 di Universitas 11 Maret, dan hari ini beliau menjalani S3 di Universitas Gajah Mada. Kemudian penting juga saya sampaikan karya-karya beliau, yaitu menggugat fikih kebinekaan, kemudian ijtihad semantik dalam usul fiqh yang tentunya masih ada kaitan dengan tema kita hari ini. Kemudian juga karya beliau selanjutnya Islam Menjawab, menguak beberapa persoalan fikih dan usul fiqh. Kemudian juga beliau menulis fikih praktis sebanyak 7 jilid. Kemudian juga beliau menulis kitab atau buku Ahlul Haq was Sunnah 3 jilid. Kemudian juga beliau membuat buku yang hari ini sama-sama kita kaji dan kita bahas, kita bedah, yaitu Ijtihad Maqasidi dalam Usul Fiqh sebanyak 3 jilid. Ini menunjukkan beliau seorang seorang ulama, seorang penulis yang sangat produktif di dalam melahirkan karya-karyanya. Juga perlu saya sampaikan, hari ini beliau juga menjadi seorang pengasuh yayasan dan juga menyampaikan akan sangat menarik dan penting dan bermanfaat untuk kita simak. Sebelum forum ini saya serahkan kepada beliau, penting saya ingatkan kepada para pemirsa sekalian, untuk nantinya bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar, dan insya Allah nantinya bagi 2 orang penanya yang kami lihat sebagai pertanyaan yang pertanyaan terbaik, insya Allah akan kita berikan sesi bertanya langsung pertanyaan yang telah diajukan kepada pemateri. Insya Allah untuk menghemat waktu sekaligus untuk menunaikan ketidaksabaran kita untuk menyimak materi beliau, oleh karena itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz. Kepada Ustadz, waktu depan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat ngaji bersama. Talabul ilmi mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada tahun 2004, waktu itu saya masih kuliah Usuluddin tingkat 4. Saya menulis sebuah buku dengan judul Ijtihad Semantik dalam Ushul Fikih. Sayangnya bukunya lupa nggak saya bawa. Berarti kemarin data siapin tapi lupa nggak saya bawa karena ini di PCM bukan di rumah. Ketika saya menulis buku itu fokus pada sisi relasi antara kata dengan makna. Yang namanya semantik itu kan sebenarnya relasi antara kata dengan makna. Karena di dalam bahasa Arab dan bahasa apapun barangkali kata itu kan sesungguhnya simbol, tetapi yang inti itu yang makna itu tadi, makna. Sehingga bahasa itu bermacam-macam, tetapi menunjukkan satu makna tertentu. Seperti halnya kitab, ya kan, buku, kitab, book, ya kan, itu kan kosakata yang berbeda, tetapi kan esensinya kan satu, ini buku. Makna, ini namanya makna. Di dalam bahasa Arab, para ulama kita sangat detail sekali ketika mengkaji tentang hubungan antara lafal dengan makna ini. Hal ini menyangkut dari kesadaran mereka terkait Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang turun dengan menggunakan bahasa Arab. Maka mereka juga harus tahu seluk-beluk bahasa Arab itu untuk mencari makna yang ada di balik tata bahasa Arab itu sendiri. Kalau ilmu nahwu itu biasanya hanya berbicara terkait dengan i'rab atau apalah ya, mabni dan sebagainya, struktur kata-kata. Para ulama usul juga mencoba untuk membongkar itu, tetapi bukan dari struktur kata-katanya itu, tetapi bagaimana kata-kata itu punya relasi dengan makna-makna. Maka kajian bahasa atau semantis di dalam usul fikih itu jauh mengalami lompatan ke depan dibanding kajian bahasa di dalam ilmu nahwu atau balaghah. Meskipun demikian, para ulama usul tetap meminta bantuan ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorob ataupun ilmu lughah, balaghah, bayan, badi', ma'ani. Karena dari sana kunci-kunci tersebut. Kalau kita baca di dalam usul fikih, itu mereka akan berdebat soal kalamullah, soal Al-Quran yang merupakan kalamullah. Apakah ia itu makhluk ataukah bukan? Bahkan di dalam Mustasfa Ghazali, Al-Mahsuni, Imam Razi juga disebutkan perdebatan di sana. Hanya kemudian para ulama usul seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mahsulnya jilid 1 mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sesungguhnya mengandung dua hal sekaligus. Al-Quran semuanya muttafaq alaih bahwa Al-Quran itu kalamullah. Hanya sebagai kalamullah, Al-Quran itu turun dengan menggunakan bahasa manusia. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab itu digunakan oleh manusia ketika manusia sudah ada, ketika bangsa Arab sudah ada. Ketika belum ada bangsa Arab, belum ada manusia, belum ada langit bumi, tentu bahasa ini belum ada. Sesuatu yang belum ada menjadi ada, ini namanya perubahan, ini namanya makhluk. Maka para ulama usul mengatakan bahasanya Al-Quran sebagai wujud entitas bahasa, Al-Quran ini makhluk.
Tetapi Imam Razi mengatakan, namun Al-Quran itu punya kalam nafsi atau spirit atau inti Al-Quran yang itu sifatnya harus qadim. Kenapa harus qadim? Karena Al-Quran terkait dengan kalamullah. Allah itu sifatnya qadim, sifatnya azal, maka sifat-sifat Allah juga harus qadim, dan Al-Quran sebagai kalam nafsi sifatnya qadim. Para ulama usul itu mengkaji Al-Quran yang dari sisi bahasa ini, Al-Quran yang makhluk ini, maka mereka meletakkan kaidah-kaidah kebahasaan, meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengungkap apa yang ada di balik bahasa itu, yang merupakan upaya mereka untuk mencari makna sesungguhnya yang ada di balik nas. Kalau di dalam usul fikih biasanya disebut dengan dilalah, ilmu dilalah, dilalatul alfad. Tetapi sesungguhnya lebih luas, maka saya menyebutnya dengan kajian semantik, ijtihad semantik. Karena yang dibahas adalah relasi antara kata dengan makna. Di dalam ijtihad semantik itu seakan-akan teks itu berbicara dengan sendirinya. Sehingga ketika kita itu membaca teks Al-Quran, teks itu sendiri yang berbicara kepada kita. Di sana dibahas tentang majas, tentang haqiqah, tentang al-amr, an-nahyu, ma'anil huruf, dan lain sebagainya. Jadi struktur kata-kata itu yang dijadikan sebagai patokan untuk melakukan ijtihad. Kata yang mengajak bicara dengan mustahid. Dari kata itulah kemudian diupayakan untuk dikontekstualisasikan, diterapkan. Maka ijtihad semantik itu merupakan sebuah ijtihad yang bermula dari teks menuju konteks. Itu ciri khas ijtihad semantik. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum al-maitatu," diharamkan oleh kalian bangkai. Maka mustahid apa adanya mengambil ijtihad. Oh, berarti bangkai itu haram berdasarkan teks ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, kata akim itu fi'lul amr. Dan fi'lul amr itu yufidul wujub. Illa idza sarfatu qarina, bahwa fi'il amr itu menunjukkan sebuah kewajiban, kecuali jika ada qarina atau indikator yang menunjukkan bahwa suatu perintah itu tidak menunjukkan suatu kewajiban. Nah, dari kata-kata fi'il amr inilah maka mereka beristinbat bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya zakat itu wajib, bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi model ijtihadnya teks oriented. Pokoknya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh teks dengan kaidah-kaidah bahasa itu yang harus kita laksanakan. Ini ijtihad semantik. Jadi ada ciri lain, yaitu sifatnya partikular. Partikular itu dalam artian pembahasannya sangat detail dan sifatnya itu juz'iyat. Mafhum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, mafhum ima, dan lain sebagainya. Dilalatul lafziyah, dan lain sebagainya. Sifatnya itu detail sekali. Nanti akan kita lihat perbedaan dengan ijtihad maqasidi yang sifatnya itu minal am ilal khas. Minal am ilal khas. Kalau dia itu punya juz'iyat, satu partikel. Bahkan dalam kita nampak sekali di dalam qiyas sendiri kan ada namanya al-aslu wal far'u. Aslu wal faru, ada hukum, ada asal, ada far', ada illah. Ini merupakan pecahan partikular. Jadi namanya khamar itu asal, hukumnya haram, ilatnya itu memabukkan, iskar, ya kan? Nah, nanti kita akan mencari far'nya apa. Jadi katakanlah bir itu bukan khamar. Atau whisky itu bukan khamar. Whisky ya whisky, bir ya bir, tapi dia bukan khamar. Karena mafhum khamar di dalam bahasa Arab adalah nabid,
ataupun apa namanya, inap itu apa, anggur yang kemudian diperas, difermentasikan, itulah namanya khamr yang kemudian nanti akan menjadi mabuk. Adapun bir, whisky itu bukan khamr, tetapi karena ada ilat yang sama maka dia menjadi haram, meskipun namanya bir, whisky dan lain sebagainya. Maka di dalam istihad semantik itu nanti kita akan mengenal sebagian besar adalah sifatnya zanni, apalagi dalam qiyas sifatnya zanni, kecuali hal-hal yang semua ulama itu sepakat bahwa itu tidak dapat ditafsirkan lain, maka itu adalah qat'i. Di dalam istihad semantik itu nanti kita akan lihat bahwasanya apa itu qat'i, ya kan? Katakanlah qat'i itu adalah sebuah ayat yang semuanya sepakat nggak bisa ditafsir, tidak dapat ditafsirkan yang lain. Seperti qul huwallahu ahad, ya kan? Allah itu satu, ini qat'i. Itu zat semantik itu. Satu, tidak bisa tafsir ulang. Maka di dalam qat'iyat itu dibagi menjadi satu terkait dengan ketuhanan atau al-ghaibiyat, tentang malaikat dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan ibadah, itu kayak sholat, puasa, ya kan? Haji ini nggak bisa tafsir lain. Haji mamanya karena sekarang pandemi pindah ke Monas atau pindah online, nggak bisa, ya kan? Kemudian terkait dengan jinayat, dan yang keempat terkait dengan akhlak. Kalau dulu bohong boleh, sekarang nggak boleh mamanya, atau kebalik, nah, itu nggak bisa. Itu qat'iyah, jadi sesuatu yang sifatnya itu pasti dan tidak dapat ditafsir ulang. Di dalam kesimpulan terakhir itu saya melihat bahwasanya ketika kita melakukan istihad semantik yang bermula dari teks menuju konteks itu, kalau kita kaku sampai sana saja, kadang kita akan mengalami dilema. Seumpama bahwasanya seumpama seperti halnya bahwasanya kita itu diharamkan untuk makan bangkai seumpamanya. Tetapi dalam kondisi tertentu dia terdesak, dia di padang pasir, nggak ada makanan apapun selain bangkai seumpamanya. Nah, dia terpaksa, dia harus makan bangkai misalnya. Ini kalau kita terpaku kepada istihad semantik ini jadi nggak bisa, karena sudah jelas hurimat, kata-katanya hurimat alaikum al-maitatu. Maka di sini kita butuh piranti lain yang disebut dengan istihad maqasidi. Jika istihad semantik tadi itu dari teks ke konteks, maka istihad maqasidi itu dari konteks menuju teks. Jadi saya menulis sesungguhnya ketika saya menulis istihad maqasidi itu rencananya dari tahun 2005. Jadi 2004 itu saya selesai menulis buku istihad semantik. Di akhir buku itu saya punya kesimpulan tidak cukup hanya istihad semantik, tetapi juga harus dibarengi dengan istihad maqasidi. Tidak bisa kita hanya istihad itu hanya terpaku dari teks ke konteks, tetapi kita juga harus berupaya untuk melakukan istihad dari konteks menuju teks supaya imbang. Hanya saja rencana saya sudah lama itu baru kesampaian kemarin, ini ternyata alhamdulillah sudah terbit 3 buku, 3 jilid. Dan saya coba menulis dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Kemudian saya coba pecah-pecah setiap artikel itu saya pecah menjadi potongan-potongan artikel sehingga orang baca itu tidak terlalu sulit. Di dalam istihad semantik pun saya juga sama, saya coba teori kemudian kasih contoh praktis, teori contoh praktis, dan tidak masuk ke perdebatan filosofis, karena ketika kita masuk ke dalam perdebatan filosofis itu usul fikih menjadi sangat rumit. Apalagi ketika kita kemudian debat ilmu kalam, debat macam-macam, nah itu akan rumit. Kita jauhkan itu, cukup dalam buku istihad semantik itu teori contoh praktis, teori contoh praktis. Sama juga di dalam istihad maqasidi saya juga berusaha untuk menjadikan buku usul fikih itu mudah dicerna. Karena bagi saya sendiri sungguhnya usul fikih itu sangat penting, terutama terkait dengan kajian kontemporer. Kenapa kok usul fikih sangat penting? Karena begini, belakangan ini entah karena kita yang kurang membongkar turas Islam, entah karena kita yang terlalu silau dengan peradaban Barat, entah kita yang tidak tahu apa-apa sehingga mudah dipengaruhi oleh
yang lain, belakangan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, namun dengan pisau analisis atau dengan model ijtihad yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Al-Quran atau dengan karakter Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebuah metodologi itu sesungguhnya muncul itu dari ruang waktu budaya tertentu. Para ulama kita menyadari bahwa Al-Quran ini kalamullah, bahwa Al-Quran itu bukan hanya dikaji tetapi juga diamalkan. Maka mereka meletakkan cara ijtihad yang sesuai dengan teks Al-Quran yang berbahasa Arab. Letakkanlah kemudian ilmu ushul fikih yang diantaranya terdiri dari bahasan ijtihad semantik dan ijtihad maqasidi. Di sana standar-standar teks itu jelas, standar-standar konteks itu jelas, sehingga kita tidak mudah untuk mempermainkan teks Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak mudah diputar balikkan, difahami secara serampangan. Metode barat itu diantaranya adalah hermeneutika, di mana nanti kesimpulannya itu adalah pemahaman terhadap nas Al-Quran yang sifatnya relatif. Siapapun bisa membaca Al-Quran, siapapun bisa memahami, karena Al-Quran adalah teks, dan teks itu sifatnya mati, dan yang berhak memaknai adalah pembaca, maka pembaca punya wewenang mutlak untuk memahami nas-nas Al-Quran. Jika kita punya kesimpulan demikian, maka yang terjadi adalah dekonstruksi teks akan menimbulkan banyak persoalan. Maka saya menulis sebuah buku dengan judul Menggugat Fikih Kebinekaan, 300 halaman. Kenapa saya menulis buku itu? Karena di dalam buku Fikih Kebinekaan, terutama ada 3 penulis yang waktu itu yang saya kantor adalah Profesor Amin Abdullah, kemudian Dr. Hamim Ilyas, dan satu lagi Dr. Muhammad Azhar. Saya menemukan di sana banyak sekali upaya-upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika, sehingga yang muncul adalah dekonstruksi teks karena tidak ada standar yang jelas. Bahkan Amin Abdullah secara sharih mengatakan dalam bukunya itu Al-Quran sebagai muntasakofi. Muntasaf itu apa? Al-Quran itu produk budaya. Yang pertama kali mencetuskan Al-Quran produk budaya sesungguhnya adalah orang Mesir, salah satu tokoh intelektual Mesir yang bernama Nasir Hamid Abu Zaid dalam kitabnya, dalam bukunya Mafhumun Nas. Ketika kita mengatakan Al-Quran produk budaya, itu sama artinya kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karya manusia, karena budaya itu merupakan hasil kreasi manusia. Ketika kita mengatakan Al-Quran itu produk manusia, berarti sama halnya kita mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia, buatan Nabi Muhammad. Tidak ada yang suci, yang sakral dari Al-Quran. Tidak ada kalamullah istilahnya dalam Al-Quran. Maka disebutkan di mana Al-Quran yang merupakan ilahiyat, di mana Al-Quran yang merupakan itu terkait dengan basariyat, yang terkait dengan manusia, yang terkait dengan ketuhanan, dan lain sebagainya. Memilah-milah antara Al-Quran yang sebagai kalamullah dan kalam manusia ini kan berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan secara tegas di situ dikatakan qat'iyat dan dhoniyat itu perlu dikaji ulang. Bagi saya ini sangat berbahaya sekali. Nasir Hamid Abu Zaid di Mesir, di dalam bukunya Mafhumun Nas, ketika mengatakan bahwasanya Al-Quran itu produk budaya, maka sebagai intelektual menggugat beliau ke mahkamah, ke pengadilan Mesir untuk mengkaji tentang pemikirannya Nasir Abu Zaid dan apakah masih sesuai dengan akidah Islam atau tidak. Dan pada akhirnya disimpulkan bahwasanya Nasir Hamid Abu Zaid itu telah keluar dari Islam dan dianggap kafir. Implikasinya dia harus menceraikan istrinya dan dia pada akhirnya lari ke Belanda. Kenapa? Gara-gara dia mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Jelas-jelas di Mesir orang ini dianggap kafir, tetapi diadopsi, dinukil mentah-mentah oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Amin Abdullah di dalam bukunya Fikih Kebinekaan.
Jika al-qat'iyat itu kita gugat, maka yang terjadi sangat berbahaya, karena kita akan menggugat tentang ketuhanan. Nah, kalau tentang nihilisme, tentang semua pemahaman Quran itu benar, akhirnya nanti ada aja yang bisa andai kata umpamanya mengatakan Allah itu dua, oke, Trinitas oke, dewa-dewa oke, wah bahaya sekali. Tidak percaya akhirat, tidak surga, nggak percaya neraka oke, bahaya sekali. Sholat itu nggak usah wajib karena soal itu doa, yang penting asal kita doa berarti kita sholat. Puasa itu artinya adalah menahan, asal kita sudah menahan apapun berarti kita berpuasa. Ini jadi persoalan. Kenapa ulama kita, baik ulama usul di dalam ijaz semantik atau nanti juga dalam ijaz maqasidi itu meletakkan kaidah-kaidah qat'iyat, karena supaya agama Islam itu tidak ditafsirkan secara serampangan, tetapi ada kaidah-kaidah yang dapat kita jadikan sebagai patokan. Kalau semua bisa menafsirkan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi tidak ada apa-apanya, bisa berubah sesuai dengan penafsir, dan ini berbahaya. Ulama kita sekian kurun, sekian abad, itu selalu menjaga Al-Quran, selalu menjaga cara menafsirkan Al-Quran, ya salah satunya dengan meletakkan ilmu ushul fikih itu sendiri. Maka ushul fikih itu harus kita sosialisasikan, kita anggap sebagai sesuatu yang bukan ilmu yang pesantrenan, ilmu yang kayak itu kolot, ilmu yang seakan-akan itu terbelakang. Tidak. Usul fikih itu modern dan bisa berdialog langsung dengan paham-paham isme-isme yang berasal dari barat itu tadi. Maka jelas kajiannya di dalam usul fikih itu ada yang terkait dengan kajian teks dengan konteks, ada juga dengan konteks ke teks. Di dalam ilmu maqasid, di sini saya kasih cukup panjang, bermula dari sejarah ilmu maqasid dari masa sahabat sampai sekarang, sahabat, tabi'in, tabi'in terus saya urutkan sampai ke Imam Haramain, Imam Ghazali, Ibnu Abdus Salam, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Syatibi, kemudian Ibnu Ashur, Qardawi. Saya coba kupas dalam sejarahnya itu, sejarah panjang ilmu maqasid. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui maqasid itu bagaimana, cara itu bagaimana. Jilid kedua, itu satu jilid sendiri saya kupas tentang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah maqasid syariah, ini adalah ilmu tasyri'. Dan di bab buku yang ketiga, ini saya mencoba untuk memahami bahwasanya ilmu maqasid itu ilmu yang membangkitkan, bukan sekadar terkait dengan upaya untuk menahan atau menolak mafsadah dan mencapai manfaat, bukan sekadar itu, tapi ilmu maqasid itu sesungguhnya upaya kita untuk membangun peradaban. Maka ketika kita mengkaji tentang Daruriyatul Khamsah terkait hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzul nafs, hifdzul ird seumpama, contoh-contoh yang kita berikan bukan hanya contoh-contoh klasik, tetapi juga saya coba memberikan contoh-contoh kontemporer yang kita hadapi saat ini sehingga kesannya hidup, terutama contoh-contoh yang ada di Indonesia. Seumpama terkait dengan hifdzuddin, di sini saya cantumkan sikap kita terhadap orang yang menghina agama, khususnya saya cantumkan khusus bab kasus menyikapi kasus Ahok. Nah itu, ini kan masih kemudian upaya membenturkan MUI waktu itu dengan Darul Ifta Mesriah, karena kalau MUI kan mau melarang seorang muslim mengangkat pemimpin kafir, sementara Darul Ifta selama itu bukan presiden masih dibolehkan, ya kan? Nah, ini waktu itu ada upaya-upaya untuk membenturkan antara lembaga fatwa, padahal yang namanya fatwa itu punya konteks sendiri, punya pemahaman sendiri yang tidak bisa dibentur-benturkan. Karena yang namanya fatwa itu sangat kondisional. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengatakan taghayyur fatwa bi taghayyur zaman wal makan wal hal wal 'urf, bahwasanya yang namanya fatwa itu dapat berubah dari ruang, waktu, situasi dan
kondisi. Apa yang ada di Mesir berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, berbeda dengan apa yang ada di Irak, berbeda dengan apa yang ada di Amerika dan sebagainya. Jadi jangan dibentur-benturkan antar fatwa, tidak bisa. Itu yang pertama. Contoh lain saya beri contoh umpamanya tentang menuliskan atau upaya-upaya wacana untuk menghapuskan identitas agama di KTP. Sehingga di KTP itu tidak perlu ditulis agama Islam, agama Kristen, tidak perlu, hapus saja karena itu mengotak-ngotakkan bangsa berdasarkan agama semuanya. Di sini saya anggap ini penting untuk kita bahas, kita kasih, karena berbahaya. Mencantumkan agama itu penting, itu kebanggaan kita sebagai seorang muslim, identitas kita seorang muslim. Karena kalau kita biarkan mengosongkan itu merupakan titik awal untuk hal yang lebih jauh lagi. Supaya kita itu tidak bangga dan keislaman kita dan identitas kita, dihapuslah identitas itu bermula dari KTP. Sementara itu juga punya implikasi lain. Kalau seumpama ada orang meninggal di jalan, kecelakaan, kan kita bisa lihat KTP-nya ini muslim atau enggak. Kalau muslim berarti harus kita sholati, dia punya hak untuk kita sholatkan sebagai seorang muslim. Punya hak untuk dia itu dikafani seperti seorang muslim, dikuburkan di kuburan orang muslim. Kalau dia punya anak, berhak untuk mendapat waris, berhak orang lain untuk jika dia itu macam-macam perwalian dan lain sebagainya. Jadi dari kata-kata sederhana itu di KTP dengan nama muslim itu punya implikasi yang macam-macam. Dalam upaya itu juga saya sebutkan peran ormas, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, yang mereka juga punya peran penting untuk melindungi agama ini. Di dalam Hifdzul Akal, di sana saya sebutkan upaya-upaya Muhammadiyah seumpama membangun sekolahan. Karena sekolahan itu penting untuk pendidikan. Di dalam Hifdzun Nafas, bangun PKU, perlu juga kita untuk membangun obat-obat farmasi, perlu kita untuk lain sebagainya. Jadi ilmu maqasid itu hidup. Bahkan juga saya cantumkan di sini beberapa pendapat ulama terkait dengan penambahan-penambahan terkait daruriyat. Kalau dulu itu hanya 5, kemudian sekarang ada penambahan hifdzul bi'ah, melindungi lingkungan. Karena lingkungan pada zaman Imam Syatibi itu lingkungan tidak serusak zaman sekarang. Sekarang korporat asing datang merusak lingkungan luar biasa, mengambil alam kita yang luar biasa. Akhirnya lingkungan tidak terperhatikan, banjir, apa, semacam-macam. Maka melindungi lingkungan ini menjadi sangat penting, sehingga sampai saya mengatakan, andai Imam Syatibi itu hidup di zaman sekarang, tentu akan memasukkan lingkungan di dalam bagian dari maqasid syariah. Setelah saya sebutkan juga pelanggar lingkungan, pembakar hutan. Orang yang membakar hutan, bagi saya, dia telah melanggar 3 hal sekaligus. Pertama, dia melanggar lingkungan jelas. Kedua, melanggar hifdzun nafas. Karena dengan pembakaran hutan, kalau kita lihat di Sumatera itu sampai kabut kemana-mana, sampai orang nggak bisa napas dan sebagainya, bahkan ada yang meninggal, itu kan hifdzun nafas terkait dengan melindungi jiwa. Hifdzul akal dia langgar karena banyak sekolah yang akhirnya libur, akhirnya pendidikan terbengkalai, ya kan? Hifdzul mal juga dilanggar karena akhirnya roda ekonomi juga berantakan karena kabut asap. Maka mereka, kalau dari tinjauan maqasid syariah, mereka yang melanggar satu saja dari daruriyatul khamsah itu hukumannya sangat berat, apalagi 3. Semisal orang yang melanggar hifdzul din saja itu bisa dihukum mati. Orang yang mencuri bisa dipotong tangan. Orang yang membunuh dikisos. Ini 3 pelanggaran sekaligus. Bahkan kalau kita masukkan hifdzul bi'ah, 4 pelanggaran dilanggar. Maka para korporat yang kerjaannya itu membakar hutan itu semestinya dihukum mati. Saya bahas juga dalam korupsi. Kalau dulu itu hifdzul mal itu mungkin sekedar contohnya itu mencuri. Kalau di Indonesia itu mencuri ayam itu nggak seberapa itu. Ini bansos juga dirampok, ya kan? Jadi korupsi itu kalau secara hukum
mereka itu sudah harus dihukum mati, para koruptor itu. Bahkan kalau kita membaca fikih kebinekaan, siapa yang korupsi itu sudah setara dengan 100 ekor unta. Membaca buku fikih anti korupsi yang diterbitkan oleh Majelis Tarsyih, itu kalau orang itu sudah korupsi setara dengan 100 ekor unta, itu sesungguhnya sudah layak untuk kemudian dihukum mati. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi ini sangat luar biasa. Banyak pelanggaran yang dia lakukan, baik melanggar hifdzul mal tadi, juga hifdzul nafas juga. Karena akhirnya banyak orang miskin, apalagi kayak sekarang bansos, banyak orang miskin yang tidak dapat makan, ya kan? Ya itu dilanggar juga gitu. Maka pelanggaran-pelanggaran seperti ini sejatinya harus kita lihat secara detail itu. Jika kemudian maqasid syariah itu dijadikan sebagai satu instrumen hukum, itu sangat bagus sekali. Jadi orang itu lihat sesuatu itu kontekstual. Masa istilahnya itu orang cuma mencuri ranting hanya untuk makan sehari-hari, mbah-mbah itu, kalau Anda baca di media, dihukum sekian tahun, ya kan? Hanya beberapa ranting pohon, itu pun dia tidak tahu kalau itu adalah milik orang, dikiranya ranting yang berjatuhan itu adalah ranting pohon yang nggak guna, dia ambil, dia jual, itu dihukum. Sementara koruptor lepas, ya kan? Ini kan sangat zalim yang seperti ini. Itu jangan sampai. Maka usul fikih itu kok sangat kontekstual. Ijtihad maqasid itu sangat kontekstual. Dia selalu melihat pada konteks, pada kejadian, untuk kemudian dia lihat dari sisi teksnya. Maka kajian maqasid itu sungguhnya bisa dikembangkan lagi, dan apalagi kemudian diupayakan untuk dijadikan sebagai landasan membangun peradaban itu, bukan sekedar hukum ensih, tetapi bagaimana ijtihad maqasid ini menjadi spirit kita untuk membangun peradaban. Bahkan di dalam buku saya juga sebutkan itu contoh waktu terjadi konflik rumah sakit Islam di mana itu yang waktu itu ya, Purwokerto atau mana, antara Muhammadiyah dan yang lain. Ini saya sebutkan juga di situ contoh-contoh bagaimana legalitas sesuatu itu butuh, penting, karena ketika terjadi konflik itu kita bisa mengetahui akar masalah di mana dan mana yang legal, mana yang diakui. Kita hidup itu sesuai dengan konteks, karena konteks inilah yang akan kemudian memberikan rambu-rambu kita, memberikan langkah-langkah kita untuk kemudian beristihad apa yang ada dalam Quran itu sesuai dengan konteks yang ada, sehingga usul fikih itu menjadi modern, selalu sesuai. Ketika kita itu mengkaji usul fikih melalui kasaf atau usul fikih, kita melihat bahasanya fikih itu selalu lentur, selalu sesuai dengan konteks. Maka salah kemudian jika dikatakan fikih Islam itu ke belakang, konservatif, dan lain sebagainya, itu tidak. Cuma bagaimana seorang mujtahid membawa teks itu mampu berinteraksi dengan teks, baik secara maqasidi ataupun semantik. Kenapa maqasidi tadi itu harus jelas, standarnya jelas? Karena ketika orang melakukan ijtihad secara maqasidi atas nama maqasid, ya, tetapi tidak punya standar yang kuat, standar yang jelas, maka yang terjadi adalah sikap liberal, memahami teks apa adanya sesuai dengan Muhammadiyah. Kalau Anda baca bukunya fikih kebinekaan, maka akan Anda temukan istilah-istilah maqasid syariah. Amir Abdullah sering sekali menukil menurut maqasid syariah, sesuai maqasid syariah. Padahal yang dia sampaikan itu sesungguhnya bukan maqasid syariah, tetapi hermeneutika. Maka di sini kita harus jeli. Ketika kita itu benar-benar memperdalam maqasid, kita akan tahu ketika ada pancingan-pancingan yang berusaha mengatasnamakan maqasid tetapi sebenarnya bukan maqasid. Karena memang ada titik temu antara hermeneutika dengan maqasid adalah di sisi kontekstual itu, titik kontekstualitas itu. Sama-sama ingin membaca teks melalui konteks. Tetapi bedanya adalah bahwa maqasid syariah itu ada standar yang jelas yang disesuaikan dengan teks, bukan semaunya sendiri,
Bukan setiap pembaca itu mempunyai nilai kebenaran. Tidak, tetap ada standar yang jelas. Karena dengan adanya rambu-rambu yang jelas itulah maka kita tidak liberal, kita jelas mengkaji teks itu bagaimana. Pun demikian, maqasid syariah itu juga harus tetap kita berpatokan kepada ilmu ijtihad semantik juga, supaya jelas ini ada rambu-rambunya jelas. Ketika kita melakukan ijtihad semantik, kita juga melihat maqasid juga, supaya kita tidak terlalu literal dalam memahami sesuatu. Karena ketika kita memahami hanya teks-teks saja tanpa melihat kepada sisi maqasid, maka ijtihad menjadi sangat literal, memahami teks apa adanya. Apalagi belakangan muncul orang-orang yang dikit-dikit nanya mana dalilnya, ya kan? Kasih mana dalilnya, nanti kita ya dalil itu. Dan dia ketika memahami dalil, dia pahami apa adanya tanpa melihat konteks kapan itu dalil turun, konteks bagaimana kondisi sekarang dan sebagainya, sehingga pembacaan dia terhadap teks itu sangat literal sekali. Satu sisi kita tidak ingin sangat literal, sisi lain kita juga tidak ingin liberal. Maka solusinya adalah dengan menggunakan dua pilar sekaligus, ijtihad semantik dan juga ijtihad maqasidi. Satu dari teks menuju konteks, dan yang satu lagi dari konteks menuju teks. Dua-duanya itu imbang. Dan yang lebih penting lagi, dua-duanya mempunyai standar ijtihad yang jelas. Tidak asal, tidak sesuai dengan keinginan, tidak menafsirkan itu bawa teks sesuai hawa nafsunya, tetapi semuanya mempunyai standar kaidah yang jelas. Baik, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita lanjutkan dalam sesi dialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Insyaallah sampaikan pada edisi kajian kali ini yang sangat memberikan tanda tanya besar bagi diri kita semua. Apalagi tadi beliau menyampaikan juga contoh-contohnya sesuai dengan konteks keindonesiaan. Tentunya ada banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada beliau. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Insya Allah saya akan bacakan beberapa pertanyaan kepada Ustaz Wahyudi dari beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Fadlur Rahman, bagaimana ijtihad maqasidi diterapkan? Kemudian bagaimana ijtihad maqasidi diterapkan padahal setiap mujtahid punya pertimbangan masing-masing, sehingga memungkinkan penggunaan kaidah fikih juga berbeda. Bagaimana pendapat Ustadz? Kedua, apakah bedanya antara ijtihad maqasidi dengan maqasid syariah? Kemudian juga pertanyaan yang kedua dari Ustadz Zaki Ar-Rashid, soal titipan dari Ustadz Rifki Ariza. Pertanyaannya yang pertama, apakah Imam Asy-Syatibi yang pertama mengangkat ijtihad maqasid atau ada sebelum beliau? Kedua, bagaimana posisi ijtihad maqasidi di hadapan ijtihad konvensional yang ada atau ijtihad semantik atau dalalah al-alfaz? Karena agama Islam adalah agama samawi dan ia berbasis teks. Ia berada di awal proses ijtihad sebagaimana teori nilainya Pak Syamsul, atau di akhir sebagaimana penelusuran hikmah syariat oleh sebagian ulama. Yang ketiga, pernah atau adakah pertentangan antara hasil ijtihad semantik dan ijtihad maqasid dalam sejarah fikih Islam, dan jika ada, bagaimana komentar para usuliyin terhadap hal itu? Mungkin dulu Ustaz Wahyudi pertanyaan dari yang untuk sesi pertama ini. Baik. Jelas? Pertanyaan kita jelas? Iya. Terkait yang pertama, bagaimana ijtihad maqasidi itu diterapkan? Ya, jelas yang pertama kita harus dulu memahami terkait dengan kaidah-kaidah di dalam ilmu maqasid.
tanpa kita memahami kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu maqasid, tentu kita sulit untuk dapat merealisasikan atau mempraktekkan ijtihad maqasid tersebut. Contoh, sholat itu wajib dalam kondisi normal, maka kita harus berdiri. Nah, tapi ketika sakit bagaimana? Boleh dengan duduk, boleh dengan tidur, ya kan? Nah, ini kan kita akan melihat konteks itu sendiri dan melihat pada kaidah-kaidah yang ada di dalam maksud saya, di mana di sana juga ada doriyah, tetapi juga ada hajat yang raful haraj. Ada sesuatu yang sebenarnya raful haraj. Nah, di situ maka sesuatu yang kira-kira itu haraj boleh diangkat. Sesuatu yang seperti itu masyakoh boleh kemudian kita melakukan hal yang seperti itu taisir, yang lebih mudah. Seperti halnya dalam perjalanan jauh, maka kita dibolehkan untuk melakukan sholat sama kosor, semua. Ya kan, ini kan sebuah rukhsah yang dibolehkan. Artinya ketika kita ingin menerapkan ini, kita harus tahu kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ilmu maqasid syariah. Tentang mengetahui kaidah-kaidah ini, tentu kita akan melakukan ijtihad maqasid salah satu dan ini yang menjadi kalangan orang-orang liberal tanpa ada kaidah yang jelas. Mereka mengatasnamakan maqasid syariah sehingga mereka beristihad dalam tanda kutip bahwasanya waris itu mestinya laki-laki dan perempuan mestinya sama. Ya, padahal ini kan ya, hukum hudud dan sebagainya itu mestinya nggak usah. Pajak itu mestinya karena sudah ada pajak, zakat mestinya dihapuskan. Nikah poligami itu sebenarnya haram, mestinya cuma satu. Ini kan sesuatu yang kotak itu di otak-atik semua itu. Ini kan karena mereka tidak mengetahui tentang standar yang jelas. Karena tidak ada standar yang mereka pahami, itu akhirnya ngawur kan seperti itu. Maka untuk merealisasikannya, menerapkannya harus dipahami dulu terkait dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu maqasid syariah. Dan yang kedua, bedanya ijtihad maqasidi dengan maqasid syariah itu sama. Jadi maqasid syariah atau ijtihad maqasidi itu sama, beda istilah. Kalau di dalam kita membaca sejarah atau literatur usul fikih, terutama sejarah ilmu maqasid, itu sering kita akan menemukan banyak sekali istilah. Sebenarnya dua istilah ini diantara yang lain adalah maqasid syar'i, ada juga istilah maqasid khalqi, ada macam-macam. Tapi itu intinya sama terkait dengan maqasid syariah. Siapakah yang merumuskan ilmu maqasid? Kalau kita lihat maqasid secara konsep itu sudah dilakukan oleh sudah lama, bahkan oleh Abu Bakar sendiri. Ya, Abu Bakar itu ketika membukukan mushaf itu kan berdasarkan kepada maslahat untuk melindungi agama. Karena ketika mushaf ini tidak dibukukan, umat Islam setelahnya akan bingung ketika mereka ingin mengaji, membaca Quran dengan Al-Quran, maka agamanya harus dilindungi. Dibukukan mushaf Al-Quran. Bacaan Umar pernah juga tidak menghukum orang yang mencuri karena kondisi paslik dan lain sebagainya. Ini kan sesungguhnya mereka para sahabat itu mereka telah melakukan ijtihad dengan melihat konteks maslahat, hanya memang belum dirumuskan secara rapi. Terkait dengan doriyat menjadi 5 itu mulai dirumuskan oleh Imam Haramain di dalam kitab Al-Burhan, tetapi bahasanya belum lebar, belum luas, dan belum masuk menjadi bahasa independen. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa juga menyinggung terkait dengan maqasid syariah itu dengan menggunakan istilah maqasid syar'i atau maqasid khalqi, dan itu pun masuk di dalam bab maslahat mursalah. Jadi masalah mursalah itu juga itu ada bab kecil. Jadi dia membahas tentang maqasid syariah yang dibagi menjadi maqasid mu'tabarah, maqasid mulghah, dan sesuatu yang tidak disebutkan apakah itu mu'tabarah atau mulghah, dan di bawahnya kemudian dirinci terkait dengan maqasid syariah yang dibagi menjadi daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, dan milad. Ghazali sudah membahas kalau di buku saya itu yang dikatakan dalam hadis yang bertafsir yang berjilid itu sebanyak 19 halaman. Ghazali membahas tentang maqasid syariah.
Setelahnya muncul ulama lain Islam Salam yang cukup tebal di dalam bukunya Qawaidul Ahkam fi Masahil Anam, itu kisaran 400 halaman. Buku yang sangat bagus yang sudah cukup spesifik membahas tentang maqasid syariah. Kemudian buku itu diringkas dan menjadi satu buku kecil terkait dengan kaidah-kaidah maslahat di dalam bukunya Maqasidul Sughra. Kemudian setelahnya muncul Ibnu Qayyim di dalam bukunya Iqamul Waqi'in yang cukup tebal juga, yang di sana juga banyak sekali membahas tentang maqasid syariah. Jadi secara hukum, secara maslahat maqasidnya apa, ini apa, macam-macam. Tetapi puncaknya adalah Imam Syatibi. Karena Imam Syatibi itu menjadikan ilmu maqasid sudah menjadi ilmu yang independen. Bukan hanya terkait dengan maqasid syariat, tetapi juga maqasid mukallaf. Dan bahasanya sudah membuang bahasan-bahasan yang tidak ada hubungannya dengan maqasid syariat. Kaitannya dengan ilmu kalam sudah tidak dibahas. Maka di dalam khotbah itu sampaikan dengan masalah ini terkait dengan kajian-kajian yang sesungguhnya tidak penting dan tidak perlu dibahas dalam fikih. Seperti halnya terkait dengan perbuatan kalam. Imam Syatibi juga sudah tidak masuk, tidak banyak masuk ke kaidah bahasa, karena kaidah bahasa itu memang konsentrasinya ijtihad semantik. Konsentrasi itu di dalam ilmu maqasid Imam Syatibi sering dijuluki sebagai bapaknya atau pionirnya ilmu maqasid syariah dalam dunia al-muwafaqah. Namun setelah Syatibi ini agak vakum cukup lama, sampai kemudian muncul Imam Ibnu Ashur yang disebut nama maqasid syariah. Dari sana kemudian ulama kontemporer banyak sekali menulis buku-buku terkait dengan maqasid syariah. Jadi sekarang di berbagai universitas di dunia, di Azhar, di Maroko dan mana-mana itu sering sekali secara doktoral atau secara magisternya membahas terkait dengan maqasid syariah secara partikular, seumpama maqasidul amwal, maqasidul ibadah, maqasid apa, jadi sudah dibahas spesifik sekali. Dan itu sudah luar biasa. Jadi perkembangan ilmu maqasid itu sangat luar biasa. Di Indonesia memang untuk tokoh intelektual ulama yang dalam negeri yang menulis tentang maqasid nampaknya memang belum banyak, dan kita ya sedapatnya berusaha untuk menyumbangkan sedikit pemikiran kita terkait dengan ijtihad maqasid tersebut. Bagaimana posisi intermosi dengan ijtihad semantik? Jadi memang dua-duanya ini penting. Dua-duanya ini punya posisi dan dua-duanya itu harus seimbang. Apakah pernah terjadi benturan di dalam sejarah Islam? Itu kalau dikatakan benturan sesungguhnya tidak, tetapi mungkin perbedaan saja ketika mereka memahami nas karena konteks yang berbeda. Jadi kondisi yang berbeda akan menimbulkan fatwa yang berbeda. Sehingga kadang-kadang juga muncul fatwa-fatwa yang oleh Imam Ghazali seumpama di dalam sastra itu dianggap pendapat sesat. Seumpama begini, di dalam kitab surat dikasih contoh, ada seorang raja atau seorang pangeran yang dia itu melakukan hubungan badan siang hari di bulan Ramadan. Karena dia itu kaya raya, kalau suruh memerdekakan budak sangat mudah hukumannya. Kan hukumannya kan pilihan, puasa 2 bulan atau memerdekakan budak, ya kan. Kalau disuruh memerdekakan budak, dia punya duit banyak, gampang, maka dia harus puasa 2 bulan. Nah, seperti itu. Sebagian ulama beristihad sesuai dengan konteks, ya nggak bisa. Kamu harus jangan kemudian tujuan daripada hukuman itu kan supaya kita itu zajar, supaya kita itu kan tobat, nggak melakukan lagi. Kalau konteksnya Anda seperti itu, ya Anda harus puasa 2 bulan, bukan memerdekakan budak, ya gitu kan. Tetapi menurut Ghazali, nggak bisa. Ini itu terkait dengan aur dan pilihan, aur tahrir batin, atau bukan. Jadi aurnya situ itu urutan. Kalau nggak bisa ini, ditartib lah gampangnya itu. Tertib awalnya itu, kalau nggak usah ini baru ini, kalau ini baru ini, jadi tertib, bukan kemudian awalnya ditakhir. Nah, hal-hal seperti ini semuanya tidak berbenturan, tidak saling berbenturan, cuma bagaimana cara pandang yang berbeda di dalam memahami kata-kata au
yang satu memahami tartib, yang satu memahami takhir, kan seperti itu. Jadi kalau dianggap ada saling berbenturan, yang pasti tidak ada. Yang muncul adalah perbedaan para ulama di dalam memahami nas. Yang satu mungkin dari sisi A, yang satu sisi B, yang satu dari sisi konteks, yang satu dari sisi teks. Gitu aja. Tetapi secara pertanggungjawaban ilmiah, dua-duanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, cukup kayaknya. Pada Ustaz yang telah pertanyaan secara langsung. Ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan dari Ustadz Dwi Jaka. Ustadz, mohon izin bertanya, apakah aspek psikologistik dan neurolinguistik juga menjadi pertimbangan dalam kajian-kajian maqasidi atau dibahas dalam kajian semantiknya? Neurolinguistik. Baik, kalau terkait sebenarnya sesungguhnya titik tekannya lebih kemana gitu. Seumpamanya di istilah semantik. Istilah semantik itu kan dia bahasa, ya kan? Bahasa kan mestinya, ya bahasa itu mestinya kan muta'atik cuma dari sisi bahasa aja, linguistik aja. Tetapi bahasa itu juga tidak lepas dari sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa. Kentumati sosiologis dari sisi bahasanya akan dipakai di situ. Kenapa perlu kita mengkaji tentang sejarah sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa? Karena ketika kita tidak memahami ini, di dalam istilah semantik juga akan mengalami problem. Seperti dilarang makan riba at'afan mudha'afan. Ya kan, tidak boleh makan riba yang at'af mudha'af, yang berlipat-lipat. Kalau saya makan ribanya sedikit boleh nggak? Nggak boleh. Loh, ini di konteksnya bilangnya at'afan mudha'afan, berlipat-lipat. Mestinya sedikit boleh dong. Inilah pentingnya kita mengkaji sosiokultural yang melatar belakangi munculnya teks ini. Maksudnya orang Arab itu sangat biasa kalau riba itu berlipat-lipat, nggak boleh makan berlipat. Jadi konteksnya itu menghadapi orang Arab yang waktu itu kalau makan riba itu berlipat-lipat. Kalau sedikit, ya lebih juga nggak boleh gitu. Contoh lain, ini yang paling penting. Dengan melihat sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa, maka kita menjadi tahu karakter suatu bahasa itu sendiri. Ketika kita mengetahui karakter bahasa itu sendiri, maka kita akan merumuskan metodologi ijtihad sesuai dengan karakter bahasa itu. Para ulama usul meletakkan ijtihad semantik karena itu yang lebih sesuai dengan bahasa Arab, yang tumbuh di Arab, yang muncul di budaya Arab. Bukan dengan hermeneutika yang itu muncul bukan di dunia Arab, tapi muncul di Barat sesuai dengan sosiokultural pemahaman mereka terhadap filsafat bahasa Barat. Ketika sebuah metodologi bahasa Barat ini dipaksa untuk diterapkan mengkaji kitab suci, berantakan jadinya. Karena beda. Ya sederhananya lah. Anda belajar grammar bahasa Inggris, ya kan? Grammar bahasa Inggris diterapkan di dalam grammar bahasa Arab, bisa nggak? Nggak bisa. Atau nahwu shorob yang berbahasa Arab diterapkan untuk kemudian bahasa Indonesia. Namanya saya sedang makan, saya mubtada, sedang khobar, makan maf'ul. Ya nggak bisa kan? Nggak kan karena beda gitu. Setiap bahasa itu punya struktur sendiri, punya sejarah sendiri, sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa. Maka ketika kita mengkaji suatu bahasa, perlu mengkaji sosiokultural munculnya bahasa itu sendiri. Ini penting untuk mengetahui karakter bahasa. Nah, usul fikih itu baik yang semantik maupun yang maqasidi, sama-sama mereka itu mengkaji teks Al-Quran dan Sunnah
dengan melihat pada sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa, sehingga ijtihad mereka itu sesuai dengan karakter Al-Quran dan Sunnah yang muncul, yang berbahasa Arab, yang punya karakter sendiri, punya sejarah sendiri, yang tentu saja berbeda dengan sejarah sosiokultural bahasa asing. Ini penting untuk membuat standar atau dhawabit kita di dalam ijtihad. Wallahu a'lam. Pertanyaan langsung, sebagaimana tadi telah diberikan kepada penanya, yang telah kami saring pertanyaannya. Insya Allah untuk sesi pertanyaan langsung ini saya berikan kepada Ustadz Fathan Sakib dan juga Gus Lutfi. Kepada pertama terlebih dahulu saya serahkan kepada Ustadz Fathan Sakib. Ada di sini, Ustadz? Ya. Ahlan, Ustadz, dipersilakan. Ya, ada problem di konteks keindonesiaan. Hukum positif di Indonesia itu kan tidak menjadikan fikih sebagai sumber utama ya, tapi lebih mengacu pada 3, yaitu produk kolonial Belanda, kemudian hukum adat, dan baru hukum Islam. Nah, ini bagaimana bisa menjadikan fikih ini bisa teraplikasikan secara sempurna dalam konteks Indonesia. Kalau kita lihat di Dewan sendiri terjadi perseteruan yang amat dahsyat dengan kalangan yang jauh dari Islam seperti itu. Ini dikontekskan dengan dulu Madinah, bagaimana Madinah Rasulullah menerapkan seluruh hukum-hukum itu bisa dengan mulus, dibandingkan dengan di Indonesia ini bagaimana kira-kira untuk bisa mendekati Madinah setidaknya. Begitu aja kira-kira pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, jelas pertanyaannya? Jelas. Baik, selanjutnya yang pertanyaan kedua kepada Gus Lutfi. Masih ada orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya dari narasumber kita, luar biasa. Jadi saya menyimak mulai awal sampai akhir tadi, menjadi sangat menarik karena kami termasuk pelaku yang langsung berhubungan, karena kebetulan kami itu kalau saya hitung sudah 24 tahun mengajarkan pelajaran fikih, usul fikih ke siswa madrasah aliyah. Jadi kami sudah mengalami betul bagaimana kurikulum di madrasah aliyah itu digonta-ganti, diputar-putar, sampai terakhir bab yang biasa kelas 12 ada bab apa ditiadakan, yang ada bab bikin Nusantara, bagaimana akhirnya kan toleransi dengan yang sudah jelas. Kita dulu ada pembagian, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahadah. Sekarang kelihatannya lebih dikedepankan Nusantara. Nah, padahal kalau kita lihat dalam hukum Islam itu kan dibagi secara umum, kan ada sumber hukum Islam yang muttafaq dan ada sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Kalau masalah muttafaq insya Allah nggak ada permasalahan, nggak ada persoalan mungkin. Satu jari adalah sebagainya. Nah, pertanyaan kami kepada Ustadz kami yang mengajar ilmu fikih ke siswa madrasah aliyah agar dia memahami fikih yang benar, fikih yang utuh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin, sehingga fikih ini kalau saya memberikan motivasi kepada siswa-siswi kami di madrasah aliyah, mestinya mata pelajaran yang paling favorit di madrasah aliyah ini adalah fikih, bukan yang lainnya. Coba apa yang nggak dibicarakan fikih, mulai masuk WC, keluar WC,
sampai kamu dimandikan, dikafani, ketemu fikih. Itu motivasi saya kepada anak-anak. Jadi kami ingin fikih ini dibawa pada konteks yang benar. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi saya mohon pencerahannya karena saya tiap hari berinteraksi dengan ilmu fikih dan usul fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawahyudi, gimana pertanyaannya, jelas tadi? Jelas. Pertanyaan tersebut? Jelas. Silakan Ustaz untuk menjawab, Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita bukan negara yang secara khusus di undang-undangnya itu menggunakan hukum Islam sebagai hukum negara, ya kan? Berbeda seperti Mesir, umpamanya yang secara jelas menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara atau Saudi dan sebagainya. Ini memang problem dan kita sering menghadapi hal-hal yang kontradiksi. Dalam artian ketika di pesantren kita bicara tentang fikih, tentang hukum, orang yang mencuri bagaimana, orang yang ini bagaimana, macam-macam. Tetapi ketika kita keluar pesantren, hukum yang berlaku berbeda gitu. Jadi memang seakan-akan bahwa fikih itu ya teori pesantren saja gitu. Jadi selebihnya ya tidak ada gitu. Saya sendiri kadang juga agak gimana gitu ya ketika menghadapi seperti ini, kendala seperti ini. Tetapi setidaknya di Indonesia itu ada ada perkembangan positif lah. Perkembangan positif dalam artian bahwasanya banyak hukum-hukum Islam itu yang sudah terakomodir di pemerintahan. Meskipun kita sudah belum puas ya kan, karena tidak. Tapi setidaknya perkembangan sudah sangat cukup bagus. Di antaranya seumpama terkait dengan jelas kalau ahwal syakhsiyah itu jelas di PA, karena ada pengadilan agama itu masalah ahwal syakhsiyah. Yang kedua terkait dengan ekonomi Islam itu juga sudah di PA, pengadilan agama juga sudah diberi wewenang untuk menangani ketika terjadi konflik terkait dengan ekonomi Islam. Ya kan, itu sudah jelas ada itu. Kemudian terkait dengan wakaf, ya kan, zakat juga sudah ada, ya kan, meskipun zakat tidak dikatakan wajib, cuma sukarela, tetapi bisa mengurangi pajak, ya kan. Tapi setidaknya itu sudah ada. Memang ketika umat Islam itu, yang terutama yang di anggota dewannya, itu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai atau undang-undang yang berbasis syariat Islam, sering mengalami problem. Bahkan kalau tidak salah ada 250-an undang-undang daerah yang dicabut karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan terlalu berbau syariat. Ini kan juga soal juga. Ini sebenarnya tugas anggota dewan sebenarnya. Bahkan ketika ingin menggolkan jaminan produk halal, ingin menggolkan terkait dengan undang-undang Homer yang supaya tidak dilegalkan, gitu kan, kemarin hampir kecolongan, tetapi ketika masyarakat itu bereaksi terkait investasi Homer, tapi kemudian berhasil, ya kan, bisa dicabut. Tapi karena sudah heran apakah ketika hal-hal seperti itu harus menunggu reaksi masyarakat baru sebuah undang-undang itu ini juga repot juga gitu. Memang apa ya, yang semestinya menyadari itu ya yang di atas gitu, yang mereka yang punya jiwa untuk memperjuangkan hukum Islam. Tidak haruslah kemudian yang di atas namakan sebagai hukum Islam atau undang-undang Islam, tetapi nilai-nilai bahwasanya Homer itu mudorot, berbahaya, kemudian pornografi itu berbahaya, itu harus perjuangkan. Tapi memang kendala kita adalah berhadapan dengan mereka yang tidak suka dengan hukum Islam. Bahkan ketika pornografi yang berbahaya dan ditentang oleh semua orang semestinya ya, tetap aja ada orang-orang yang menganggap bahwa undang-undang pornografi itu terlalu berbau syariat, terlalu pornografi itu hak individu dan sebagainya. Persoalan memang. Tetapi kita tidak boleh pesimis karena hukum Islam itu sebagian sudah banyak yang masuk ke pemerintahan, dan mudah-mudahan nanti memang agak ketika undang-undang itu terkait dengan ekonomi Islam, kalau saya lihat benturannya tidak begitu asam dibanding terkait dengan persoalan lain ya, terutama dengan jinayah dan sebagainya. Kalau terkait dengan ekonomi Islam mungkin
terkait dengan duit, ya kan, dengan uang, ya. Jadi nggak begitu menimbulkan problem, karena semua orang, negara pun sudah butuh duit gitu. Itu yang pertama. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah kita di madrasah di mana kita ajarkan, mudah-mudahan dari sekian santri kita ada yang nanti masuk jadi anggota dewan yang mau memperjuangkan fikih yang kita pelajari bersama. Yang kedua terkait dengan memahami fikih yang benar, ya kita semuanya kita sampaikan saja bahwa santri kita bukan hanya kita ajarin fikih, tetapi juga mungkin perlu juga kita tes juga terkait dengan pemahaman kaum liberal, supaya mereka ketika mereka keluar dari pesantren itu, dari sekolah, nggak kaget, karena kadang dalam tanda kutip aneh ketika justru yang mengusung ide-ide liberal justru mereka yang alumni pesantren. Ini kan aneh gitu. Maka waktu di pesantren itu justru itu waktunya untuk kita bocor, kita kasih tahu tentang fikih dan usul fikih, serta juga pemikiran barat modern, supaya mereka nggak kaget. Kita bandingkan ini usul fikih, ini hermeneutika, ini begini, sehingga mereka nggak kaget gitu dengan filsafat modern itu. Karena ketika kaget itu akhirnya semacam euforia gitu. Wah ternyata akhirnya lepas. Ini jangan sampai gitu. Jadi ketika yang memperjuangkan ide-ide liberal justru yang orang-orang dari pesantren yang ada di IAIN, ya kan, yang di UI gitu kan. Sementara orang-orang yang di sekolah universitas umum sangat kaku karena mereka baru dalam tanda kutip baru hijrah dengan penuh semangatnya memahami teks apa adanya, akhirnya sangat terang. Yang UIN liberal, yang kampus lain ini mereka semangat ibadahnya bagus, tapi pemahaman agamanya itu minim, sehingga mereka sangat literal. Jadi semuanya diharamkan, semua dibid'ahkan, ya kan, foto haram, apa ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Ini jadi problem. Dua hal yang saling bertentangan jadinya. Nah, untuk menanggulangi seperti ini, ya di pesantren itu kita masukkan dua-duanya. Kita masukkan fikih klasik, ya kan. Kita kasih materi usul fikih, tapi jangan lupa juga mulai kita kasihkan materi-materi terkait dengan pemahaman keislaman modern. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena setelah basic fikih itu mereka sudah kuat orang pesantren itu. Saya lihat teman-teman kita yang di sini yang di Al-Azhar, kalau mereka itu terutama yang berbasis pesantren salah, kayak mengulang nih, ngaji ikhlas, mereka sudah ikhlas selesai, takrib selesai, akhir kemarin dah hafal, kan? Jadi kalau masukkan aja kelas 4 itu ini pemikiran barat, ini udah seolah nanti keluar dari pesantren itu mudah-mudahan dengan mereka itu dituntun, itu mereka tidak menjadi seorang liberal, karena mereka ketika tidak dituntun dari awal akhirnya lepas itu, mereka mencari sendiri sampai kemarin hanya lepas. Adapun terkait dengan Islam Nusantara dan sebagainya itu selama tidak mengotak-atik qot'iyah, selama tidak mengotak-atik qot'iyah dan tidak terlalu fanatik dengan Islam Nusantaranya serta menafikan yang lain, ya silakan saja. Itu kan soal wacana pemikiran. Wacana pemikiran itu bebas lah, bisa berdialektik lah. Tetapi kalau sudah mengotak-atik terhadap qot'iyah atau menafikan yang lain, wah ada Islam Arab, wah ada Islam Timur Tengah, wah ini sudah berbeda ini. Karena sudah saling menyalahkan yang lain. Kalau sudah saling menyalahkan yang lain, merasa itu paling benar, apa bedanya juga dengan kelompok-kelompok literalis yang juga merasa paling benar, ya kan? Yang lainnya kita, ya kan sama-sama fanatik gitu, sama-sama tidak mau membuka diri gitu, sama-sama problem, sama-sama menimbulkan masalah. Tapi kalau mereka itu tidak saling membenturkan, tidak mengotak-atik terkait dengan hal-hal yang sifatnya qot'iyah, menghormati perbedaan, ya silakan saja, karena itu bagian daripada dialektika pemikiran. Terima kasih kepada Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, saya buka satu pertanyaan secara langsung untuk satu penanya. Masih ada? Terakhir sudah pertanyaan, yaitu dari
dari Ustadz Andi Haryadi dari Surabaya. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana penerapan makosid saat pandemi COVID-19 sekarang ini karena ada munculnya pengaruh pemikiran neo-Jabariyah, neo-Qadariyah, dan neo-Khawarij. Pertanyaan terakhir Ustadz, dipersilahkan. Ya, para ulama dunia ketika mereka berfatwa, baik itu Rasulullah Saudi, baik itu Darul Ifta Mesir, baik itu MUI, baik itu Majelis Tarjih, baik itu Masail NU dan sebagainya, ketika mereka berfatwa, mereka itu melakukan ijtihad dengan metodologi yang jelas, dengan standar yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mereka itu para ulama-ulama terkenal, para ulama-ulama tingkat dunia yang membaca bukunya itu sangat luar biasa, ijtihadnya sangat luar biasa. Mereka melihat teks, mereka melihat konteks, sehingga ketika mereka berfatwa itu tidak sembarangan. Ketika mereka mengatakan sholat jaga jarak, atau bahkan mereka mengatakan haji sudah dibatasi cukup bagi beberapa orang aja, berapa ribu aja, nggak usah rame-rame. Sholat nggak usah di lapangan, nggak usah di masjid, di rumah saja. Karena memang kondisi sekarang darurat. Kondisi darurat itu boleh kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, apalagi seperti halnya sholat id seumpama itu kan sunnah, tetapi menjaga jiwa itu wajib. Maka menjaga jiwa itu harus lebih didahulukan daripada sesuatu yang sunnah. Ini hal-hal seperti ini penting itu. Dan kadang di bawah itu mereka melihatnya apa ya? Kadang melihatnya itu mungkin terlalu semangat dalam berislam ya. Sementara pengetahuan keagamaan itu lemah, sehingga menganggap ulama-ulama ulama penakut ya kan. Bukan penakut, Anda pun ketika ada harimau di belakang Anda atau di depan Anda akan lari. Kenapa? Karena takut dimakan harimau kan seperti itu. Ketika singa di depan Anda akan lari. Sebenarnya antara singa dengan virus ini sama. Bedanya singa itu nampak besar gede, virus ini kecil tak nampak kan seperti itu. Tapi para ulama sama-sama melihat bahwa ini demi kepentingan. Demi kita itu menjaga nafs, menjaga jiwa kita. Ini pandemi sudah berjalan 2 tahun dan di Indonesia sekarang cukup tinggi sehingga setiap hari buka WA itu yang ada adalah berita lain. Buka WhatsApp isinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak ulama kita sudah mendahului kita, berapa banyak teman kita yang dulu makan bareng sama kita atau sudah ada orang yang ada di pas kita. Itu tuh sebenarnya sudah menjadi ayat, sudah menjadi pertanda. Mestinya juga sudah bisa memahami, tapi ternyata terkadang karena semangat yang saya sampaikan tadi, semangat keberagamaan tinggi, tetapi tidak dibekali dengan kemampuan keagamaan yang mencukupi, sehingga pandangannya sangat literalis. Nah, yang penting memahami agama yang baik, paham teks, paham konteks itu, insya Allah kita akan lentur dan tidak kaku. Tetapi ketika pemahaman agamanya minim, semangatnya tinggi, nah ini yang sering akhirnya Jabariyah, sering akhirnya literalis dan sebagainya itu muncul. Nah ini kan sesuatu yang disayangkan. Maka kita yang di bawah sebagai jamaah umat Islam, baiknya kita ikuti fatwa-fatwa ulama mu'tabarah, kita ikuti fatwa dari MUI, dari Majelis Tarjih, dari Rasul Masail, dari Rasul Ilmah, dari Ustaz dan sebagainya. Mereka itu adalah kumpulan para ulama-ulama yang sangat kredibel di bidangnya, dan mereka sudah sangat terbiasa berinteraksi, berdialog, berijtihad untuk kemaslahatan umat Islam. Sehingga kita tidak usah menjadi orang yang sok pintar, sok bisa ijtihad, sementara pilihan ijtihad sendiri kita tidak punya. Di dalam bukunya Faslul Maqatina baina Syar'i wal Hikmah wal Ijtihad, Ibnu Rushd mengatakan, ketika seorang yang berfatwa berijtihad, sementara dia itu tidak mempunyai pilihan ijtihad, maka dia itu sesat, menyesatkan. Andai dia benar, dia tidak dapat pahala. Andai dia salah, maka dia itu mendapatkan dosa berlipat. Karena dianggap sesat, menyesatkan. Karena dia berijtihad, tidak punya pilihan ijtihad. Maka menurut Ibnu Rushd dalam kitab Faslul Maqasid dia mengatakan,
ijtihad itu baru dapat 2 pahala kalau benar, dan 1 pahala kalau salah. Itu bagi ulama yang memang dia itu mempunyai piranti ijtihad, yang menguasai metodologi ijtihad, sehingga dia mengeluarkan seluruh tenaga dia untuk menghasilkan sebuah fatwa. Dan 1 fatwa itu tidak mudah, butuh pemikiran panjang, butuh rapat panjang, butuh telah panjang, butuh baca buku. Tidak sederhana ulama kita untuk mengeluarkan 1-2 fatwa itu. Tenaga luar biasa yang dikeluarkan. Maka mereka ketika benar itu mendapatkan 2 pahala dari kebenaran dan pahala dari lelah dia itu, apalagi untuk kemaslahatan umat. Karena kalau seorang awam sudah mau beristihad salah, ya dosanya berarti batal, benar nggak dapat pahala. Itu menurut Ibnu Rus. Maka sebagai awam kita ikut fatwa ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan jawabannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah memberikan pertanyaan untuk pada sesi pertanyaan ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk kepada sesi closing statement yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Para Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan closing statement untuk kajian pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian kita dengan lancar. Mudah-mudahan berkah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan barangkali kita akan bersama lagi. Kalau saya sendiri setiap Sabtu itu ada kajian malam. Semoga taufik bagi yang ingin hendak ikut kajian kami setiap Sabtu bisa berinteraksi, saya bisa lihat Facebook kami. Insyaallah jadwal selalu update di Facebook kami terkait dengan kajian akidatul awam dan Jawabul Tauhid. Akidatul awam sudah lebih dapat 6 bait. Kalau Jawabul Tauhid sudah 4-5 bulan lah, kita dapat 2 bait lumayan. Berarti kami sudah mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan closing statement-nya. Masya Allah, hari ini bersama kita telah mendengarkan kajian dari beliau sekaligus kuliah umum dan juga bedah buku atas karya yang telah beliau tuliskan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir dari apa yang beliau sampaikan, tadi ada 1 kalimat yang sangat menarik untuk saya sampaikan. Apa yang disampaikan beliau, kata beliau tadi sempat disampaikan, yaitu terlalu mengedepankan teks atau semantik dapat mengakibatkan pada kajian yang bersifat literal, dan terlalu mengedepankan konteks tanpa melihat standar maqasid yang jelas dapat menyebabkan kajian yang liberal. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali mengikuti kajian beliau pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Selanjutnya kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sebelum saya tutup, dalam suasana Idul Adha dan kuliah umum ini juga dalam momentum Idul Adha, kami PSI mengucapkan Idul Adha Mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yai, Pak Yai dari PCIM. Kalau pengen beli bukunya bagaimana ya? Kalau pengen beli bukunya? Bukunya dijual di Jogja sama Mas Halim Sumira. Mungkin nomor kontaknya bisa ya. Nanti saya kasih nomor telepon saya plus kalau ditulis plus 20 1000 30 456 9. Itu nomor saya. Nanti bisa ya nanti saya kasihkan nomornya Mas Halim Sumirat yang ngurus semua buku-buku saya. Saya ada terima kasih. 7 buku.
Kalau dihitung satu-satu ya 18 buku mungkin, karena harus dilihat. Tapi kalau judulnya ada 7 buku. Siap, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, dari Surabaya ini. Iya, dari semuanya. Gimana kabarnya ini Surabaya, kondisinya? Tadi ini mengerikan ini. Ada jenazah yang dari Makassar, KTP Makassar, sudah hampir 4 hari tidak bisa dimakamkan di Surabaya. Ini berkara administrasi, gara-gara administrasi KTP bukan Surabaya harus dimakamkan di makam provinsi. Di Malang, ya Allah. Kok bisa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi keluarganya itu sudah menunggu lama sekian hari itu. Astagfirullah. Akhirnya teman-teman MP3 yang akhirnya berangkat ke Malang, mengantarkan ke Malang karena ya alasannya administrasi itulah. Begitu saya gitu. Orang hidup pun administrasinya susah, meninggal pun administrasinya susah. Astagfirullahaladzim. Ya iya. Jadi saya tadi sampai usul sampai ke Satgas Kota itu. Ini perlu jalan tol patas gitu, nggak perlu administrasi gini dah. Wong makam 1 jiwa aja berapa meternya? Ya Allah. Jadi penerapan seperti ini kan kita masih kurang kuat gitu loh. Terlalu kaku ya katanya. Iya. Ya, padahal apalagi kondisi kayak begini kan ya semestinya lebih. Kita sudah kan baru. Iya ya. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah yang COVID ini. Amin. Kalau di Mesir sih sudah kira-kira di Mesir ini sudah perharinya sudah di bawah 100. Kalau yang sesuai dengan catatan pemerintah Mesir ya, itu 59, 70 perharinya satu negara. Ini di Surabaya yang ditangani oleh MC3 belum 1 bulan, ini kan masih 25 harian lah. Itu sudah mendekati 1000. Iya. Yang ditangani itu MC3 itu. Bisa sekali ya. Sekali ya. Itulah. Jadi memahami fenomena ini dengan keyakinan syar'i yang tadi itu. Hati kita menjerit ya Pak ya. Iya. Ya Allah. Jadi banyak masih dipengaruhi ini itu tadi Neo Jabariyah. Tahu ini, ayo softnya dirapatkan, jangan kok masih begini kayak gitu. Ya Allah, itulah. Padahal Mesir itu sempat waktu lagi tinggi-tingginya itu menutup masjid ditutup semua. Sholat Jumat nggak ada. Itu sempat karena Mesir kan negara militer. Jadi kalau sudah pemerintah sudah buat keputusan seperti itu ya nggak ada yang berani langgar. Tutup ya tutup. Kalau kita kan kadang pemerintah punya keputusan, rakyat punya keinginan, gitu kan. Tapi serba sulit sih, kondisi begini benar-benar serba sulit ya. Iya. Setiap hari berita itu berita layu. Gitu.